Selamat berjumpa lagi dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 10 materi vektor. Video pembelajaran ini kita khusus melakukan pembahasan soal penjumlahan vektor dengan metode analitis. Sebelum kita melakukan pembahasan soal, saya ingatkan subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai pembahasan soal dan di depan kita sudah ada soal. Ya, saya bacakan soalnya. Perhatikan gambar vektor gaya berikut. Tentukan resultan 3 vektor gaya tersebut. Nah, pada gambar terdapat 3 buah vektor gaya, yaitu F1, F2, dan F3. Dari ketiga vektor ini, F1 berimpit dengan sumbu X, sedangkan F2 dan F3 tidak berimpit dengan sumbu X maupun sumbu Y. Nah, setelah itu kita memeriksa untuk vektor-vektor yang tidak berimpit dengan sumbu X maupun sumbu Y, kita memeriksa sudut apitnya, apakah sudah terhadap sumbu X atau belum. Nah, kita tinjau F2, ternyata sudut apitnya 60 derajat ini sudah terhadap sumbu X. Artinya sudut 60 derajat ini merupakan sudut yang dibentuk oleh vektor F2 dengan sumbu X. Sedangkan pada F3 sudut apitnya 30 derajat juga sudah terhadap sumbu X. Dengan demikian maka kita lanjutkan ke langkah berikut, yaitu melakukan penguraian vektor terhadap vektor-vektor yang tidak berimpit pada sumbu X maupun sumbu Y. Oke, sekarang kita mulai menguraikan vektor dan kita mulai pertama pada vektor F3. Nah, F1 tidak perlu kita uraikan lagi karena sudah berimpit dengan sumbu X. Jadi kita mulai dengan F3. Nah, sekarang kita proyeksikan vektor F3 ini terhadap sumbu X dengan cara menarik garis putus-putus dari ujung vektor F3 paralel dengan sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian kita gambarkan vektor proyeksi F3 terhadap sumbu X, yaitu pangkal vektor ini sama dengan pangkal vektor-vektor yang lain, kemudian digambarkan paralel dengan sumbu X dan berujung pada perpotongan garis putus-putus terhadap sumbu X. Oke, ini kita beri nama F3X. Kemudian kita tentukan nilainya dengan menggunakan persamaan F3X sama dengan F3 cos 30 derajat. Nah, kita masukkan angka-angkanya. F3-nya nilainya 8 akar 3 dikalikan dengan cos 30 setengah akar 3. Dengan demikian maka kita dapatkan 8 kali setengah 4 akar 3 kali akar 3, 3, maka kita dapatkan 4 kali 3, yaitu F3X-nya sama dengan 12 Newton. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan memproyeksikan F3 terhadap sumbu Y. Kita tarik garis lurus, garis putus-putus yang sejajar dengan sumbu X, dan garis putus-putus ini berpotongan terhadap sumbu Y. Oke, sekarang kita gambarkan. Kemudian kita gambarkan ya proyeksi vektor F3 terhadap sumbu Y, dan ini kita beri nama F3Y. Kemudian kita tentukan nilai F3Y dengan menggunakan persamaan F3Y sama dengan F3 sinus 30 derajat. Nah, kita masukkan nilainya. F3-nya 8 akar 3 kali dengan sinus 30 setengah, maka F3Y kita dapatkan 4 akar 3 Newton. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan memproyeksikan vektor gaya F2. Oke, kita proyeksikan dulu F2 terhadap sumbu X. Kita tarik garis putus-putus. Oke, terhadap sumbu X. Kemudian kita gambarkan gayanya yang berwarna merah. Ini diberi nama F2X. Kemudian kita tentukan nilainya. F2X sama dengan F2 cos 60. Perhatikan bahwa sudut apit dari vektor F2 adalah 60 derajat. Dengan demikian proyeksi vektor F2 pada sumbu X yang kita sebut dengan nama F2X itu nilainya dapat ditentukan, yaitu F2 cos 60 derajat. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Oke, F2 itu nilainya 10, kemudian cos 60 derajat itu setengah. Ya, dengan demikian maka F2X kita dapatkan 5 Newton, 10 kali setengah. Oke, sekarang kita proyeksikan F2 terhadap sumbu Y. Kita tarik garis putus-putus dari ujung vektor F2 sejajar dengan sumbu X ya. Kemudian berpotongan tegak lurus terhadap sumbu Y. Kemudian kita gambarkan vektor F2Y-nya. Oke, perhatikan ini adalah F2Y. Proyeksi vektor F2 pada sumbu Y. Oke. Kemudian kita tentukan nilainya. F2Y sama dengan F2 sinus 60 derajat.
Nah, kita masukkan nilai-nilainya. F2-nya 10 Newton dikalikan dengan sinus 60 itu setengah akar 3, maka kita dapatkan 10 kali setengah 5 dikalikan lagi dengan 3, maka kita dapatkan F2Y sama dengan 5 akar 3 Newton. Nah, setelah kita menguraikan vektor-vektor yang tidak berimpit pada sumbu X dan pada sumbu Y, maka langkah yang berikut kita coret ya vektor-vektor tersebut. Sehingga vektor-vektor ini, F2 dan F3 ini tidak boleh kita gunakan selanjutnya. Yang kita gunakan adalah vektor-vektor hasil proyeksi dari masing-masing vektor terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Oke. Dengan demikian maka sekarang kita memiliki 5 vektor. Pada sumbu X ada 3, yaitu F1, F2X, dan yang hijau F3X. Oke. Sedangkan pada sumbu Y ada 2 vektor, yaitu F2Y dan F3Y. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang langkah yang berikut adalah kita menentukan resultan vektor pada sumbu X dan juga resultan vektor pada sumbu Y. Nah, untuk menentukan resultan vektor-vektor pada sumbu X, perhatikan kita tinjau vektor-vektor yang berimpit atau paralel dengan sumbu X. Nah, perhatikan F1 ini ke kanan, sedangkan F2X dan F3X ke kiri. Dengan demikian maka Rx sama dengan F1 kurang F2X kurang F3X. Oke, jadi Rx sama dengan F1 kurang F2X kurang 3X. Nah, kita masukkan angka-angkanya. F1 14 Newton, F2X 5 Newton, dan F3X 12 Newton. Kita dapatkan Rx sama dengan 14 kurang 5 kurang 12. Sehingga Rx-nya kita dapatkan negatif 3 Newton. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tanda negatif. Ini artinya bahwa kita mendapatkan resultan vektor pada sumbu X nilainya 3 Newton arahnya ke kiri ya. Oke, jadi vektor yang kita dapatkan hasil penjumlahan pada vektor-vektor yang berimpit dengan sumbu X, yaitu Rx sama dengan 3 Newton ke kiri. Artinya bahwa dia vektor Rx ini searah dengan vektor F2X dan F3X. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan menentukan resultan vektor pada sumbu Y. Nah, pada sumbu Y ada 2 vektor, yaitu F2Y dan F3Y. Sehingga RY-nya sama dengan, kita ambil yang ke atas, kurang yang ke arah bawah ya. Maka RY sama dengan F2Y kurang F3Y. Oke, kita masukkan angka-angkanya. F2Y 5 akar 3 Newton, kurang dengan F3Y-nya 4 kali akar 3. Sehingga RY-nya kita keluarkan akar 3-nya, maka kita dapatkan RY dalam kurung 5 kurang 4 kali dengan akar 3. 5 kurang 4, 1. Oke, 1 kali akar 3. Nah, 1 tidak perlu ditulis, sehingga RY-nya kita dapatkan akar 3 Newton. Arahnya karena ini hasilnya positif, artinya dia ke atas atau searah dengan F2Y, karena nilai F2Y lebih besar dari F3Y. Jadi arahnya ke atas. Oke, sekarang setelah kita mencari resultan vektor pada sumbu X dan Y, maka kita dapatkan 2 vektor, yaitu Rx 3 Newton ke kiri, perhatikan, dan kita dapatkan Ry akar 3 Newton ke atas. Langkah berikutnya kita gambarkan resultan vektornya dengan menggunakan cara jajaran genjang. Oke, sudah kita gambarkan, dan ini adalah R yang berwarna merah ini. Ini adalah R, resultan akhir dari penjumlahan ketiga vektor yang tadi. Oke. Dan antara Ry dan Rx ini tegak lurus, maka kita menggunakan persamaan Pitagoras, yaitu nilai dari R kuadrat sama dengan nilai dari Rx kuadrat tambah nilai dari Ry dikuadratkan. Arahnya tidak perlu kita gunakan dalam menghitung, cukup kita menggunakan nilai dari masing-masing vektor, baik Rx maupun Ry. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Rx-nya 3, maka 3 kuadrat tambah dengan Ry-nya akar 3, maka akar 3 kuadrat. Nah, 3 kuadrat 9, akar 3 kuadrat 3, maka kita dapatkan R kuadrat sama dengan 12, maka R sama dengan akar 12,
atau sama dengan kita sederhanakan 12 itu menjadi 4 kali 3. Nah, kemudian kita akarkan. Akar 4 itu 2, akar 3 tetap, maka kita dapatkan resultannya adalah 2 kali akar 3 Newton. Sedangkan arahnya adalah ke barat laut. Oke, kita sudah menyelesaikan soal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ingatkan, jangan lupa subscribe. Dan kita akan lanjut pada video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.